Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiansa dari kelas 12 IPA 4. Baiklah, di video pembelajaran matematika peminatan kali ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi tak hingga. Agar kita lebih memahami atau lebih mudah memahami materi ini, saya akan langsung menjelaskannya atau membahas dalam bentuk contoh soal berikut ini. Limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat ditambah 1 per 3x kuadrat ditambah 5x dikurang 2 sama dengan. Dalam mengerjakan soal ini ada dua metode atau cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode atau cara biasa yang sering kita gunakan, dan yang kedua adalah carcep atau cara cepat. Yang pertama, kita akan membahasnya dalam bentuk metode yang pertama atau dengan cara biasa. Untuk metode pertama ini, kita bisa melihatnya dari pangkat tertinggi. Di soal tadi, pangkat tertinggi adalah x kuadrat. Jadi kita tinggal jadikan saja x kuadrat tadi sebagai penyebut. Seperti 2x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat per 3x kuadrat per x kuadrat ditambah 5x per x kuadrat dikurang 2 per x kuadrat. Gunanya apa kita menjadikan pangkat tertinggi tadi sebagai penyebut? Gunanya agar si x kuadrat tadi habis. Kemudian kita kalau sudah sederhanakan, kita coret si x-nya tadi. Jadi bersisa tinggal 2 ditambah 1 per x kuadrat per 3 ditambah 5 per x dikurang 2 per x kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai limit tak hingganya tadi menjadi 2 ditambah 1 per tak hingga kuadrat per 3 ditambah 5 per tak hingga dikurang 2 per tak hingga kuadrat sama dengan 2 ditambah 0 per 3 ditambah 0 dikurang 0. Jadi hasilnya adalah 2 per 3. Yang kedua, kita akan membahas soal tadi dengan menggunakan metode carcep atau cara cepat. Dalam metode carcep ini, kita tinggal membandingkan pangkat tertinggi dari variabel tersebut. Adapun rumus seperti berikut ini. Kita andaikan jika M itu adalah pangkat yang di atas dan N adalah pangkat yang bawah, maka hasilnya itu dapat berubah 3 bentuk. Yang pertama, jika M lebih kecil dari N atau kurang dari N, maka dia hasilnya 0. Jika M sama dengan N, maka itu hasilnya adalah A per P. Dan jika M lebih besar dari N, maka hasilnya adalah tak hingga. Jadi itu adalah carcepnya. Selanjutnya ada limit di ketakhinggaan fungsi aljabar dengan bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Langsung saja kita masuk dengan contoh soal berikut ini. Limit x mendekati 1 per x kurang 1 dikurang 2 per x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu soalnya itu tadi apakah benar bentuk tak hingga dikurang tak hingga. Caranya yaitu kita tinggal memasukkan x, nilai x tadi yaitu 1 ke dalam soal, sehingga didapatilah bahwa soal tersebut berbentuk tak hingga dikurang tak hingga. Maka selanjutnya kita langsung jawab saja. Di soal tersebut kita analisis terlebih dahulu. Di soal tersebut terdapat x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu untuk menjawabnya. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai a kuadrat dikurang b kuadrat itu sama dengan a tambah b a kurang b. Berarti begitupun soal tadi. Berarti jika x kuadrat dikurang 1 kuadrat itu sama saja dengan x tambah 1 dan x kurang 1. Jika yang kanan penyebutnya berbeda yang kiri,
maka kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan menambahkan X tambah 1 di sebelah yang kiri sehingga dia penyebutnya sama. Jangan lupa di atasnya kita tambahkan. Maksudnya gimana? Maksudnya begini. 1x tambah 1 per x kurang 1 ditambah x tambah 1. Jadi seperti itu. Jadi sehingga berbentuklah limit x mendekati 1 x tambah 1 per 1 kurang x 1 tambah x dikurang 2 per x tambah 1 x kurang 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya tinggal kita masuk ke step selanjutnya. Dengan hasil limit x mendekati 1 sama dengan x tambah 1 kurang 2 per x tambah 1 x kurang 1. Nah, 1 kurang 2 kan habis, jadi tinggal minus 1. Jadi limit x mendekati 1 x kurang 1 per x tambah 1 x kurang 1. Kemudian kita coret x minus 1-nya tadi sehingga didapatlah 1 per x tambah 1. Kemudian kita masukkan nilai limit x sama dengan 1 tadi. Jadi berarti 1 per x 1 tambah 1 itu sama dengan 1 per 2. Jadi didapatilah hasilnya 1 per 2. Selanjutnya kita masuk contoh soal yang kedua. Contoh soalnya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar x ditambah 2 dikurang akar x. Cara menjawabnya kita kalikan dengan soal itu sendiri sehingga menjadi limit x mendekati tak hingga akar x tambah 2 dikurang akar x dikali dengan akar x tambah 2 ditambah akar x per akar x tambah 2 ditambah akar 2. Ingat, catatannya kita rubah tanda negatif menjadi positif. Begitupun sebaliknya, tanda positif dirubah menjadi tanda negatif. Kemudian kita andaikan, kita kalikan yang di atasnya. Kita andaikan jika akar x tambah 2 itu A dan akar x itu B. Yang di sebelah kanan AB, sebelah kiri AB. Kita ketahui bahwa nilai dari A tambah B, A kurang B sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini berlaku bagi soal ini. Jadi, kita dapat hasilnya bahwa limit x mendekati tak hingga itu x tambah 2 dikurang x. Itu sudah hasilnya ya. Per akar x tambah 2 ditambah x. X kurang s habis. Berarti tinggal 1 per akar x ditambah 2 ditambah x. Sehingga kita masukkan nilai tak hingganya sehingga menjadi 1 per tak hingga ditambah tak hingga sehingga didapatlah hasilnya yaitu 0. Yang terakhir ada limit di ketak hingga fungsi aljabar jika bentuknya irasional atau pangkat-pangkat. Jika kita menemukan soal yang berbentuk seperti ini, ada beberapa catatan atau rumus yang perlu kita ingat. Seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurang akar px kuadrat ditambah qx ditambah r sama dengan l. L-nya itu adalah hasil. Hasilnya dapat berbentuk 3 jenis, yaitu ada yang hasilnya minus tak hingga, yang kedua ada B kurang Q per 2 akar A, dan ada yang tak hingga. Nah, hasilnya tadi bisa diperoleh jika memenuhi syarat-syarat berikut ini, yaitu yang pertama, jika A lebih besar dari P, maka dia hasilnya tak hingga. Jika A kurang dari P, maka hasilnya dia minus tak hingga. Dan jika A sama dengan P, maka dia B kurang Q per 2 akar A. Untuk lebih memahaminya, kita langsung saja masuk ke contoh soal yang berikut ini. Nomor 1. Limit x mendekati tak hingga akar 4x kuadrat ditambah 27x ditambah 35 dikurang x kuadrat
ditambah 19x ditambah 21 sama dengan. Nah, kita andaikan bahwa nilai dari 4x kuadrat, 27x, dan 35 itu A, B, dan C. Dan begitupun yang sebelah kiri, x kuadrat ditambah 19x ditambah 21 itu PQR. Ingat, kita harus berurutan agar memudahkan, dan itu merupakan syaratnya. Nah, kemudian kita saja bandingkan nilai A tadi dengan P. Maka diperoleh bahwa nilai A adalah 4x kuadrat dan P-nya ada x kuadrat. Maka nilai A tadi lebih besar dari nilai P. Maka jika dia lebih besar, maka hasilnya adalah tak hingga. Yang kedua, soal yang kedua, limit x mendekati tak hingga. 4x akar 4x kuadrat ditambah 27x ditambah 35 dikurang 4x kuadrat ditambah 19x ditambah 21 sama dengan. Nah, kita lihat lagi A dan P-nya tadi, bahwa kita ketahui, kita temukan bahwa nilai A dengan P-nya tadi sama, yaitu sama-sama dengan 4x kuadrat. Jadi jika tidak sama, kita pakai B kurang Q per 2 akar A. Nah, kita langsung saja masukkan hasilnya, berarti 27 dikurang 19 per 2 akar 4, didapatlah hasil 8/4, jadi hasilnya adalah 2. Dan contoh soal yang ketiga adalah limit x mendekati tak hingga. Akar x kuadrat ditambah 27x ditambah dengan 35 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 19x ditambah dengan 21 sama dengan. Nah, ini tuh kebalikan dari soal nomor 1. Jika dia 4x kuadratnya tadi A, ini kebalikannya 4x kuadratnya tadi itu P. Jadi A-nya itu x kuadrat dan P-nya itu 4x kuadrat. Berarti A lebih kecil dari P. Jadi maka hasilnya itu adalah minus tak hingga. Oke, itu saja penjelasan materi dari saya. Ada catatan, jika kita mengerjakan soal atau ulangan, ada baiknya kita menggunakan carcep. Karena mengapa? Karena waktu merupakan musuh utama kita dalam pengerjaan ulangan. Jadi semakin banyak sedikit waktu yang kita gunakan, maka semakin efisien ulangan yang kita kerjakan. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Percayalah, pasti bisa. Matematika, ilmu yang menyenangkan. Jangan takut belajar matematika. Ayo belajar matematika dengan bahagia. Kalau kamu berlatih, pasti bisa. Matematika itu tidak hanya menghafal rumus, tapi harus rajin berlatih.
teman